Hai Sobat Pajak semuanya, ketemu lagi dengan saya Dudi Wahyudi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu bentuk pengenaan pajak penghasilan final, yaitu pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Baik, mari kita lihat. Kita lihat dasar hukumnya dulu. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan sewa tanah dan atau bangunan ini adalah tentu saja pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 29 tahun 96 yang kemudian diubah dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2002. Kemudian teknis di bawahnya adalah keputusan Menteri Keuangan nomor 394 tahun 96 yang kemudian diubah dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 120 tahun 2002. Dan yang terakhir adalah keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 227 tahun 2002. Bahwa ruang lingkup pengenaan pajak penghasilan sewa tanah bangunan ini adalah penghasilan berupa sewa. Sewanya adalah sewa atas tanah dan bangunan. Nah, tanah bangunan ini bisa berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan bangunan industri. Nah, atas penghasilan berupa sewa tanah atau bangunan tersebut dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Jadi bukan pajak penghasilan yang umum seperti yang biasa kita kenal selama ini. Dengan dikenakan PPh final, maka penghasilan yang diterima oleh wajib pajak berupa penghasilan dari sewa atas tanah dan bangunan ini dikenakan pajak penghasilan tersendiri, tidak digabung lagi di surat pemberitahuan tahunan. Kemudian pajak penghasilan yang telah dipotong atau di-store tidak bisa dikreditkan. Nah, besar pajak penghasilan yang terutang yang dikenakan terhadap penghasilan berupa penghasilan dari sewa tanah bangunan ini adalah 10%. 10% ini adalah tarif ya, tarifnya 10%. Nah, 10% ini dikenakan terhadap dasar pengenaannya, yaitu adalah jumlah bruto nilai persewaan tanah bangunan ya. Jadi kalau nih jumlah bruto nilai persewaannya itu misalnya 1 miliar, misalnya sewa sebuah gedung 1 tahun, maka pajak penghasilan terutangnya adalah 10% dari 1 miliar tersebut atau 100 juta rupiah. Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan tersebut, jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah bangunan yang disewa, tentu saja. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa jumlah bruto nilai persewaan ini termasuk juga biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan. Bagaimana tata cara pelunasannya? Dalam sistem pajak penghasilan di Indonesia terdapat 2 cara untuk melunasi pajak penghasilan. Yang pertama tentu saja melakukan penyetoran sendiri pajak penghasilan yang terutang. Yang kedua, ini adalah melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain atau melalui mekanisme withholding tax. Jadi di Indonesia terdapat 2 mekanisme tersebut. Nah, pengenaan pajak penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan ini memiliki 2 jenis mekanisme atau metode tersebut. Pelunasan PPh final atas persewaan tanah bangunan ini adalah melalui pemotongan oleh penyewa atau melalui mekanisme withholding tax. Nah, pemotongan oleh penyewa ini masuk dalam pemotong pajak. Siapakah yang menjadi pemotong pajak ini? Pemotong pajak ini adalah kalau penyewanya badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan bisa juga orang pribadi yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, apabila penyewanya bukan pemotong pajak, melalui penyetoran sendiri oleh wajib pajak yang menyewakan tanah dan bangunan tersebut.
jika penyewanya adalah orang pribadi yang memang tidak ditunjuk sebagai pemotong pajak, dan juga jika penyewanya adalah bukan subjek pajak selain pemerintah tentu saja. Nah, itu tentang tata cara pelunasannya melalui pemotongan atau melalui penyetoran sendiri. Nah, apabila pelunasannya dilakukan melalui pemotongan oleh penyewa, maka tanah bangunan ini memiliki 3 kewajiban. Yang pertama, tentu saja penyewa tanah bangunan harus memotong PPh terutang, yaitu 10% dari jumlah bruto persewaan tersebut pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi. Di penyewa selaku pemotong adalah menyetorkan PPh yang sudah dipotong tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Maksudnya adalah paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa. Misalnya contoh, PT ABC menyewa sebuah ruangan dari PT EKZ untuk 1 bulan, misalnya bulan Januari 2016. Nah, pembayaran dilakukan di muka pada tanggal 10 Januari 2016 misalnya. Nah, pada tanggal 10 Januari tersebut, PT ABC tentu saja harus memotong pajak penghasilan yang terutang sebesar 10% kali jumlah bruto. Misalnya, harga sewanya atau jumlah bruto persewaannya adalah 100 juta. Maka PT ABC harus memotong 10 juta rupiah, karena 10%-nya adalah 10 juta rupiah. Nah, pajak penghasilan yang dipotong oleh PT ABC ini harus disetorkan oleh PT ABC ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, atau tanggal 10 bulan Februari tahun 2016. Kewajiban yang ketiga setelah melakukan penyetoran, penyewa selaku pemotong harus melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh terutang tersebut ke kantor pelayanan pajak tempat si penyewa terdaftar sebagai wajib pajak paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa. Kembali ke contoh sebelumnya, PT ABC setelah menyetorkan PPh yang terutang sebesar 10 juta paling lambat tanggal 10 bulan Februari, maka paling lambat tanggal 20 bulan Februari PT ABC harus melakukan pelaporan dengan cara menyampaikan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Kalau mekanisme pelunasannya melalui penyetoran sendiri, artinya penyewanya bukan pemotong pajak sehingga tidak dilakukan pemotongan, maka saja si wajib pajak yang menyewakan tanah dan bangunan harus melakukan. Cuman beda dengan pemotongan. Kalau pemotongan harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Kalau penyetoran sendiri harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutang. Kemudian si wajib pajak yang menyewakan juga harus melakukan pelaporan terkait dengan pemotongan atau penyetoran PPh terutang tersebut ke KPP tempat si wajib pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan cara menyampaikan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Demikian sobat pajak semua, sekilas tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah bangunan. Nantikan video-video berikutnya dari saya. Sampai ketemu kembali. Salam.